Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas soal asli tentang penilaian akhir semester tahun 2022-2023, di mana ini adalah soal asli yang pada tahun kemarin ya. Kelas 7 SMP sederajat. Baik, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama, di mana dalam tipe soal atau jenis soal penilaian akhir semester, sekarang itu ada banyak tipe atau banyak jenis soal. Yang pertama ada pilihan ganda biasa. Ya, pilihan ganda biasa. Yang pertama adalah PG biasa, terus juga ada PG kompleks, artinya kalian dalam menentukan soal PG kompleks ini boleh memilih lebih dari 2 jawaban yang benar atau lebih dari 1 jawaban yang benar. Terus juga ada PG biasa beralasan, terus juga ada uraian, menjodohkan gitu ya, atau setuju atau tidak setuju, dan juga ada esai. Baik, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar ya, meskipun gambarnya hitam putih. Ternyata gambar ini ada di buku paket PPKN kelas 7. Pertanyaannya, tokoh di atas merupakan salah seorang yang sangat berpengaruh dalam perumusan dasar negara. Siapakah nama tokoh tersebut? Juga apa jabatan dalam BPUPKI. Nah, kira-kira ini siapa ya namanya? Nah, ternyata kalau kalian buka buku paket, di buku paket itu ada di halaman 5 ya, tentang nama tokoh tersebut. Ternyata ini ada di halaman 5 buku paket. Nah, siapakah nama tokoh tersebut? Ini adalah ketua dari BPUPKI. Nah, ketua dari BPUPKI itu adalah Dokter KRT Radziman Widoyo Diningrat ya. Radziman Wedyo Diningrat. Nah, Dr. KRT Radziman Widyo Diningrat ini apa jabatan dalam BPUPKI? Tentunya adalah sebagai ketua. BPUPKI. Nah, ini adalah jawaban soal yang pertama. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 2. Nah, soal nomor 2. Dalam sidang pertama BPUPKI, Mr. Muhammad Yamin menekankan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapatkan dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Ada di buku paket, sumbernya PPKN kelas 7. Oleh karena itu, rumusan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin merupakan ciri kepribadian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dari beberapa alternatif rumusan dasar negara di bawah ini, tariklah garis yang merupakan rancangan yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Nah, kira-kira di sini ada dua kolom. Kolom yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin, dan kolom yang kedua adalah di sini ada rumusan dasar negara. Nah, dari kolom yang kedua ini, mari kita tarik garis yang disusun atau yang dirancangkan oleh Mr. Muhammad Yamin. Kira-kira apa saja? Nah,
Yang pertama tentunya ada pri kebangsaan. Nah, pri kebangsaan ini masuk ke dalam rumusan yang dirumuskan ya dasar negara oleh Muhammad Yamin, Mr. Muhammad Yamin. Yang kedua ada pri kemanusiaan. Nah, yang kedua pri kemanusiaan. Yang ketiga ada pri ketuhanan. Pri ketuhanan. Terus juga yang berikutnya ya betul adalah pri kerakyatan. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan sosial. Nah, berarti kalian menjawabnya berdasarkan garis yang merupakan rancangan yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin itu diantaranya adalah pri kebangsaan, satu pri kebangsaan, dua pri kemanusiaan, juga yang ketiga adalah pri ketuhanan, yang keempat ini adalah pri kerakyatan, yang terakhir adalah kesejahteraan sosial. Nah, ini adalah 5 rumusan yang dirumuskan oleh Mr. Muhammad Yamin. Sekali lagi, yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga adalah pri ketuhanan, yang keempat adalah pri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 3. Kita lanjutkan berikutnya nomor 3. Carilah pasangan yang sesuai dari pernyataan-pernyataan di bawah ini. Nah, berarti ini adalah tipe soal yang menjodohkan ya atau mencocokkan antara tabel yang satu dengan tabel yang kedua. Nah, tabel yang pertama pernyataannya sidang pertama BPUPKI, terus juga yang kedua lahirnya Piagam Jakarta, yang ketiga Supomo mengusulkan rancangan dasar negara, yang keempat pertama kali lahirnya istilah Pancasila sebagai dasar negara. Baik, sidang pertama BPUPKI ini masih ingat tanggalnya? Ya, betul. Ya, sidang pertama BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Berarti yang satu jawabannya yang cocok adalah yang E. Berarti kita simpan di sini yang E. Lahirnya Piagam Jakarta. Nah, kalau lahirnya Piagam Jakarta adalah tanggal 22 Juni ya. 22 Juni 1945. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 2 pasangannya adalah yang A. Nomor 3, Supomo mengusulkan rancangan dasar negara. Nah, kalau Supomo ya yang mengusulkan dasar negara itu kan tadi ada Mr. Muhammad Yamin, terus juga ada Supomo dan Insinyur Soekarno. Nah, kalau Supomo mengusulkan dasar negaranya itu pada tanggal berapa? Ya, tanggal 31 Mei. Tentunya 1945. Berarti jawabannya untuk pasangan nomor 3 ini adalah yang B. Kita lanjutkan nomor 4. Pertama kali lahirnya istilah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pertama kali lahirnya istilah Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana yang diungkapkan oleh Insinyur Soekarno pada pidato saat itu ya, dan sekaligus dikenang sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya, hari lahirnya Pancasila tentunya tanggal berapa? Yaitu tanggal 1 Juni 1945. Berarti jawaban yang nomor 4 ini adalah yang C. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini yang D, 10 sampai dengan 17 Juli 1945 adalah sidang kedua BPUPKI.
Ya, nah kalau ini yang pertama tadi yang ditanyakan adalah sidang pertama BPUPKI yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sementara sidang yang kedua ya kalau ada di soalnya itu ada atau ada di pernyataannya misalkan sidang kedua BPUPKI ya jawabannya ini yang D. Karena di pernyataan tidak ada sidang yang kedua berarti yang D ini kita biarkan saja seperti itu ya. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 4. Nah, sini nomor 4 ya. Perhatikan foto di bawah ini. Ini ada foto yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Yang termasuk tokoh perumus Pancasila sebagai dasar negara adalah titik-titik. A, 1, 2, dan 3, B, 2, 3, dan 4, C, 3, 4, dan 5, D, 1, 2, dan 5. Nah, kita fokuskan sebagaimana kita ketahui yang merumuskan dasar negara itu diantaranya ada Mr. Muhammad Yamin. Satu. Yang kedua adalah Supomo. Yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Nah, kita cari ketiga gambar tersebut, yaitu dari gambar Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, di sini kita cari gambar Insinyur Soekarno. Nah, kalau Insinyur Soekarno ada di nomor 3. Ini adalah Soekarno. Kalau Muhammad Yamin, kira-kira Muhammad Yamin apakah yang 1 atau yang 5? Ya, kalau Muhammad Yamin ada di urutan yang pertama. Muhammad Yamin. Kalau ini adalah Supomo. Wah, berarti yang termasuk tokoh perumus Pancasila sebagai dasar negara adalah 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya adalah yang A. 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 5. Panitia 9 dibentuk untuk menyelidiki usul-usul perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tulislah nama anggota Panitia 9 sesuai dengan gambar di bawah ini. Nah, berarti kalian diminta menuliskan dua nama anggota Panitia 9 yang ada di gambar ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya yang termasuk ke dalam anggota Panitia 9 itu berarti ada 9 orang ya. Yang pertama tentunya sebagai ketua adalah Insinyur Soekarno. Yang kedua adalah Muhammad Yamin. Yang ketiga adalah Dr. Anas Muhammad Hatta. Yang keempat Mr. A.A. Marimis. Yang kelima itu adalah Raden Abi Kusno Cokrosujoso. Yang keenam Abdul Qohar Mujakir. Yang ketujuh Haji Agus Salim. Yang kedelapan Kiai Haji Wahid Hasyim. Yang kesembilan Mr. Ahmad Subarjo.
Nah, ini adalah 9 tokoh anggota dari panitia 9. Nah, kalau kita lihat di gambar di sini tentunya yang pakai peci atau kopiah seperti ini tentunya adalah, ya betul, jawabannya adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim. Kalau gambar yang kedua di sini siapa? Ya, jawabannya gambar yang kedua adalah Raden Abikusno Cokro Sujoso. Raden Abikusno Cokro Sujoso ya. Sujoso. Baik, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada soal-soal berikutnya. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.